Shalom saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam suasana kasih Tuhan Yesus. Di tengah situasi COVID-19 yang masih terus berlangsung, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan. Karena itu doa dan harapan saya, firman Tuhan yang kita dengar ini akan menguatkan kita dan memberi kepada kita semangat untuk terus melakukan tugas-tugas kita, dan kita percaya waktu pemulihan akan datang di mana tidak ada lagi gangguan penyakit seperti COVID, dan kita semua boleh melakukan aktivitas dengan lancar. Tuhan memberkati kita, dan saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami umat-Mu, baik yang sedang menyaksikan maupun yang berada di rumah-rumah atau di dalam berbagai situasi, kami percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Karena itu sampaikan maksud-Mu dan hamba siap untuk memberitakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, waktu kita berjalan terus dan kita harus terus tekun di dalam belajar firman Tuhan supaya iman Kristen kita menjadi kuat. Nah hari ini kita sedang berada dalam masa di mana kita menyiapkan diri untuk menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan terjadi pada tanggal 21 Mei 2020. Sebuah tanggal yang sangat istimewa karena Yesus Kristus anak Allah akan kembali ke sorga, karena dia memang datang dari sorga. Dia kembali lagi kepada kekuasaan dan miliknya, kepada tempat kediamannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, teks kita yang akan kita baca diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-28, ini pasal terakhir dari Injil Matius, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita membaca. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya, firman Tuhan luar biasa. Kita akan belajar ada 3 pernyataan penting yang harus kita ketahui sebelum Yesus naik ke sorga, sebelum dia terangkat ke sorga. 3 pernyataan ini dia sampaikan kepada murid-muridnya dan semua orang yang ada di situ 2000 tahun yang lalu. Kita juga mendengarkan ini sekarang. Apa yang sudah disampaikan begitu lama, hari ini kita dengarkan di masa kita, dalam situasi kita. Mari kita mulai dengan pernyataan yang pertama. Saudara kasih, pernyataan pertama diambil di ayat yang ke-18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa di sorga dan di bumi. Itu pernyataan yang pertama. Nah, saudara-saudara, kata kuasa itu diambil dari kata exousia dalam bahasa Yunani. Exousia artinya otoritas. Dalam terjemahan bahasa Inggris, authority. King James Version menggunakan authority. Nah, diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia dengan otoritas. Jadi apa itu otoritas? Atau apa itu kuasa yang dipakai di dalam Alkitab kita ini? Kuasa di sorga dan di bumi. Artinya hak. Jadi kuasa yang dimaksudkan Yesus dengan segala kuasa di sorga dan di bumi itu adalah hak Yesus. Yesus berhak di sorga dan berhak di bumi.
Nah, kata bumi ya yang dipakai di situ dikatakan sorga dan di bumi, dipakai G, bukan di dunia. Kalau di dunia menggunakan kata kosmos. Kosmos itu bukan bumi, tetapi kosmos itu adalah atmosfer, adalah suasana kehidupan orang-orang yang ada di dunia ini. Tetapi kalau bicara bumi, bicara G, dari kata itu muncul kata geologi. Itu G bicara tentang bagaimana orang hidup di bumi, bagaimana dengan kuasa di bumi ini, di mana ada kekuatan alam di dalamnya, dan Yesus berkuasa atas semuanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita melihat kuasa di sorga dan kuasa di bumi, semua ada di dalam tangan Yesus. Luar biasa, tidak ada satu orang pun yang mempunyai kuasa sama seperti Yesus. Hanya Yesus yang berhak mempunyai kuasa di sorga dan di bumi. Itu sebabnya Yesus berhak di sorga, berhak juga di bumi. Yesuslah yang mempunyai sorga itu. Dia yang berhak untuk mencatat nama saudara dan saya. Karena kalau kita percaya kepada Yesus, Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa." Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, tidak melalui Yesus. Itu sebabnya penting sekali kita harus melihat ini, bahwa pernyataan pertama sebelum Yesus naik ke sorga adalah, "Segala kuasa di sorga, di bumi telah diberikan kepadaku." Karena itu kita harus percaya kepada Yesus, karena Dia yang mempunyai sorga. Dia punya kuasa untuk mengatur apa saja. Dia berhak untuk mengizinkan siapa boleh masuk. Sebab itulah rumahnya, itulah tempat kediamannya, tempat kekuasaannya. Yesus juga sementara ada di sorga, di dalam kemuliaannya itu, Dia memerintah. Dia berdoa syafaat bagi kita setiap hari. Tahukah saudara? Yesus sedang mendoakan kita, mendoakan saudara. Dan kita tidak perlu mendoakan Yesus. Itulah perbedaan. Yesus tidak pernah minta kita mendoakan Dia, karena Yesus itu juru selamat. Nah, kita menaikkan doa-doa kita itu dalam rangka menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita kepada Yesus, dan Yesus akan menjawabnya. Jadi berbeda sekali, kita tidak pernah mendoakan Yesus supaya Yesus keadaannya bagaimana. Tidak. Yesus yang mendoakan kita karena Dialah pemilik sorga. Dia yang memberi kepada kita hidup kekal. Itu luar biasa. Yesus namanya berkuasa atas bumi. Itu sebabnya kemanapun kita pergi, kita menyebut nama Yesus. Kita mendoakan orang sakit dalam nama Yesus. Kita mengusir setan-setan, roh-roh jahat dalam nama Yesus. Kita berdoa supaya hujan berhenti dalam nama Yesus, seperti yang dilakukan oleh Elia. Kita berdoa supaya segala macam ancaman apapun dienyahkan dalam nama Yesus. Itu Dia, karena Yesus mempunyai kuasa dan Dia adalah penguasa sorga dan bumi. Itu pernyataan yang pertama. Saudara-saudara, mari kita melihat yang kedua. Pernyataan yang kedua diambil di dalam ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Luar biasa, kita lihat pelajaran kita atau pernyataan yang kedua, yaitu dikatakan di sana kita harus pergi. Puji Tuhan, kalau Yesus tidak mempunyai kuasa dan tidak memberi kuasa, percuma kita pergi. Dan karena pergi itu disertai dengan kuasa dari Yesus, maka apa yang terjadi? Dari awal mula gereja berkembang di Yerusalem, di Antioquia, berkembang terus menerus seluruh Asia Kecil, diinjili oleh orang yang bernama Rasul Paulus. Dia bertobat, dijamah Tuhan,
dan dia memberitakan Injil sehingga seluruh Asia Kecil bahkan sampai masuk ke Makedonia, Eropa, dan seluruh dunia mendengar Injil karena ada yang pergi. Jadi Yesus yang berkuasa di sorga itu memberi kuasa kepada setiap orang untuk pergi. Itu yang disampaikan sebelum dia naik ke sorga. Pergi untuk apa? Pergi untuk menjadikan semua bangsa muridku. Luar biasa, bukan 1-2 orang, tetapi segala bangsa, semua orang, semua suku, semua bahasa harus mendengar nama Yesus. Jadi program Yesus atau kegiatan yang diinginkan oleh Yesus adalah kita harus pergi. Nah, hari-hari ini gereja seringkali mempunyai pemahaman yang salah bahwa kalau sudah membangun gedung gereja lalu tinggal di dalam jemaat dan beribadah, itu sudah sama seperti pergi ke gereja. Pergi ke gereja tidak sama dengan pergi ke dunia ini, ke segala penjuru. Para misionaris luar biasa, mereka harus meninggalkan bangsanya, negaranya, dan keluarganya untuk pergi karena mereka diutus untuk menyampaikan kabar baik. Kita pun sebagai orang-orang percaya, kita harus pergi keluar. Mungkin kita tidak pergi sejauh para misionaris yang harus melewati prosedur pelatihan yang disiapkan untuk menjadi misionaris, tetapi kita bisa pergi kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, yang belum mengenal Yesus, yang sedang dalam kesesakan. Kita bisa memberitakan Tuhan kepada mereka melalui perbuatan baik kita. Nah, saudara yang saya kasihi, sementara pergi menjadikan murid-murid yang dipercayakan, yang sudah terima Yesus, dibaptiskan. Jadi baptisan itu sebuah seremoni yang mengikuti acara pemuritan itu. Jadi setelah orang percaya baru dibaptis, jangan dibalik. Baptisan harus mengikuti orang yang sudah percaya. Nah, setelah itu jangan hanya sudah percaya, sudah dibaptis, tetapi hal berikut adalah harus diajar. Itu semua yang disampaikan Yesus sebelum dia naik ke surga. Jadi dia katakan, atas kuasa yang diberikan kepadaku, kuasa di surga dan di bumi, kamu harus pergi. Gereja hari ini tidak boleh diam, harus pergi. Lalu yang kedua apa? Menjadikan semua bangsa muridku. Lalu proses membuat murid itu, orang-orang yang sudah percaya dibaptiskan. Dibaptiskan bukan supaya menjadi anggota gereja, itu administrasi, tetapi dibaptiskan supaya mereka dibawa masuk ke dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Itu sebabnya orang dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena yang menyelamatkan mereka bukan gereja, bukan denominasi, tetapi yang menyelamatkan mereka adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus turun ke dunia menyelamatkan kita melalui penebusan dirinya yang menjadi korban penebusan bagi kita sehingga kita selamat. Nah, setelah itu ajarlah, itu penting. Itu yang ditekankan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Hal yang terakhir, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, waktu Yesus siap-siap untuk naik ke surga, dia katakan yang pertama apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Maka yang kedua, pergilah, beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, ajar mereka, supaya mengikuti ajaranku. Yang terakhir ini luar biasa. Pernyataan Yesus di ayat yang ke-20 bagian B dikatakan, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa. Yesus berkata, aku naik ke surga, masuk ke dalam kemuliaan rumah Bapakku. Kamu melakukan tugas di dunia, ingatlah kamu tidak sendiri. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara-saudara, bagaimana mungkin Yesus naik ke sorga? Tubuhnya yang mulia ini sedang naik ke sorga. Tapi mengapa dia mengatakan, aku menyertai kamu?
Ini yang disebut kuasa Yesus. Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Dia ada di sorga, tetapi dia juga ada di bumi ini bersama dengan gerejanya, bersama dengan kita yang percaya kepadanya. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apapun kesulitan, kesukaran yang kita hadapi dalam hidup, dalam tantangan yang sedang kita alami sekarang ini, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, jangan seperti orang-orang yang ada di ayat yang ke-17. Dikatakan di sana, ada yang menyembah, murid-murid menyembah, tetapi masih ada yang ragu-ragu. Tidak boleh ragu-ragu ikut Yesus, harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia penebus kita. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk umatmu, jemaatmu, saudara yang sedang menyaksikan acara ini dimanapun berada. Biarlah berkat Allah yang turun dari anak Allah yang naik ke sorga itu menyertai setiap orang, memulihkan tubuh yang sakit, dan memberikan pengharapan di tengah kebimbangan dan kekuatan di tengah kelemahan, serta perlindungan di tengah bahaya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.